Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam dari Banyuwangi, dari satu tempat di Banyuwangi di Jawa Timur. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya termasuk orang yang senang membaca buku. Ya, saya banyak baca buku dan mengoleksi buku. Dan biasanya kalau saya membaca satu buku itu, saya akan baca di pendahuluannya, atau kadang-kadang kata pengantarnya, tapi kemudian lebih banyak juga saya melihat pada bagian penutup dari buku itu. Demikian pula kalau saya membaca satu artikel atau jurnal ilmiah, selalu saya baca abstrak, kemudian saya baca kesimpulannya, karena harusnya penutup dari satu buku yang baik itu dia memberikan penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan setelah memahami buku itu. Penutup dari satu artikel ilmiah yang baik yaitu kita pahami apa yang menjadi pesan-pesan utama dan tindak lanjut dari artikel tersebut. Nah, itu adalah satu kebiasaan saya dan saya lakukan juga untuk membaca Alkitab. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya Perjanjian Lama tapi Perjanjian Baru. Di dua kitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya senang surat Maleaki, yaitu penutup dari Perjanjian Lama, dan terutama di perikop penutup. Kalau Anda perhatikan perikop penutup dari kitab Maleaki adalah Maleaki pasal 4. Dan itu hanya 6 ayat. Dan judul dari perikop di pasal 4 ini, 6 ayat ini judulnya Hari Tuhan. Saudara, Maleaki adalah seorang nabi yang melayani Tuhan, ya, yang bernubuat dari sekitar tahun 465 sampai 430 sebelum Masehi. Ya, pada saat itu tembok Yerusalem sudah selesai dibangun, kemudian Bait Allah sudah diperbaiki, ibadah dan kegiatan-kegiatan ritual orang Israel sudah ditegakkan kembali, dan kita tahu bersama sekitar 50.000 orang Yahudi yang balik dari pembuangan di Babilonia Persia itu pada zaman Raja Kores, dan kira-kira pada zaman Maleaki ini mereka sudah hidup sekitar 80 tahun. Namun saudara sekalian, apa yang dijanjikan di dalam surat Hagai atau kitab Hagai dan Sakaria, jadi oleh Nabi Hagai dan Sakaria, yaitu kedatangan Mesias, itu belum terjadi. Jadi ketika Maleaki menyampaikan nubuatnya, kedatangan Mesias belum terjadi. Jadi Israel, Yehuda pada saat itu, secara khusus Yehuda, tapi secara umum adalah Israel, mereka sedang menunggu Mesias. Dan kira-kira setelah pembuangan itu sudah sekitar 80 tahun. Jadi Anda tahu bahwa Maleaki menutup Alkitab Perjanjian Lama, atau kitab Maleaki ini menutup Alkitab Perjanjian Lama dengan menyampaikan bahwa akan ada hari Tuhan, dan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Sakaria dan Nabi Hagai itu akan terjadi. Nah, saudara sekalian, Tuhan masih sangat atau selalu mencintai umatnya, yaitu umat pilihannya atau orang-orang Israel. Ya, pada zaman itu, pada kondisi sekarang ini ya, Tuhan masih sangat mengasihi kita umat manusia. Nah, kitab Maleaki tetap menjelaskan tentang kasih Allah kepada manusia, tentang kasih Allah kepada Israel. Meskipun saat itu Israel dalam kondisi yang sangat sulit karena mereka baru kembali dan baru sekitar 80 tahun setelah mereka membangun bangsanya kembali, tetapi ya kita tahu bahwa itu pada zaman yang disebut dengan Alexander Agung, Alexander the Great, dia sudah mulai muncul kembali ya, dan sampai Mesias datang itu kira-kira 400 tahun. Jadi beda dari surat Maleaki sampai di Injil Matius itu kira-kira 400 tahun lebih ya, sedikit di atas 400 tahun.
dan Israel sedang menunggu. Dan ketika Maleaki menyampaikan penutup dari kitabnya, dari nubuatnya itu, Israel sedang menunggu kedatangan Mesias. Saudara sekalian, saya ingin membagikan tentang surat Maleaki, penutup surat Maleaki ini, dan sekaligus penutup dari perjanjian lama. Ya, nanti kali berikut saya akan menjelaskan penutup dari perjanjian baru, dari kitab Wahyu. Tapi sekarang penutup dari perjanjian lama. Dan saya ingin membaca dari 2 ayat terakhir dari perjanjian lama, yaitu kitab Maleaki pasal 4, ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancurkan bumi. Saudaraku, ini luar biasa ya ayat ini. Jadi ayat penutup perjanjian lama. Maleaki pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Ada 2 pokok penting atau pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari Maleaki pasal 4 ayat 5 dan ayat 6 ini. Yang pertama, saudara sekalian, yaitu bahwa menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, dan kalau Anda tahu apa itu hari Tuhan, Anda bisa baca di dalam ayat 1 sampai ayat 4. Ya, menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, maka Allah akan mengutus Nabi Elia kepada Yehuda, kepada Israel, menjelang hari Tuhan dan dahsyat itu. Saudara sekalian, pertanyaannya siapa yang diutus? Siapa yang dimaksudkan dengan Nabi Elia di sini? Dan saat ini, kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Anda, yang dimaksudkan di sini adalah bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimaksudkan di sini oleh Nabi Maleaki atau nubuat ini bukan berarti Nabi Elia yang sudah pernah hidup di zaman dahulu itu akan diutus kembali, bukan. Dan juga bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Dan kuncinya pada frasa bahwa itu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan saudara, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah akhir zaman. Ya, pengadilan terakhir hari zaman, di mana orang-orang percaya akan diselamatkan. Kemudian orang-orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam yang disebut dengan hukuman dalam kekekalan. Ya, itu yang disebut dengan hari yang dahsyat itu. Jadi menjelang itu, yang sekarang pun kita sedang menanti dan menunggu itu, menjelang itu, maka Allah mengirimkan di sini dalam bacaan kita ini Nabi, disebutkan Nabi Elia. Nah, saudara, mengapa sampai saya katakan bahwa ini bukan Nabi Elia? Tentu saja Nabi Elia bukan berarti dia bangkit lagi. Dan banyak orang yang mengatakan ini adalah Yohanes Pembaptis, tapi ini bukan Yohanes Pembaptis. Saudara, saya ingin kita membaca pernyataan itu sendiri dari Yohanes Pembaptis pada Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21, ya, yang bunyinya demikian. Inilah kesaksian Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang imam dan orang-orang Lewi kepadanya. Jadi rupanya orang-orang Yahudi, mereka paham betul tentang kitab Sakaria, kitab Maleaki ini. Tentu saja Sakaria, Hagai, mereka paham betul. Mereka paham tentang kitab Maleaki ini sehingga mereka mengutus orang-orang, terutama orang-orang Lewi dan beberapa imam, untuk datang bertemu dengan Yohanes Pembaptis untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan dari kitab Maleaki itu, bahwa menjelang akhir zaman akan hari Tuhan yang dahsyat itu, maka Tuhan akan mengirim Nabi Elia. Nah, itu dikatakan di dalam Yohanes mengkonfirmasi hal itu, atau mereka datang untuk mengkonfirmasi hal itu kepada Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka menanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau?
Ia ini Yohanes, ia mengaku berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Jadi dengan apa yang dijawab oleh Yohanes Pembaptis ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti bahwa yang dimaksudkan di sini bukan menjelang hari Tuhan, itu bukan Yohanes Pembaptis, bukan juga Nabi Elia yang bangkit lagi, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini sangat sangat penting bagi kita ya, sangat penting bagi kita untuk memahami ini, bahwa ada zaman dari Malayaki sampai hari Tuhan nanti yang besar itu, dan zaman itu adalah zaman penantian, dan zaman menjelang hari yang dahsyat itu maka akan datang seseorang yaitu juru selamat dunia ini. Dan yang dimaksudkan di sini bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat umat manusia. Saudara sekalian, Yesus diutus ke dunia ini bukan yang lain yang diutus. Bukan Yohanes Pembaptis yang diutus untuk menyelamatkan. Bukan Elia yang diutus untuk menyelamatkan. Tetapi yang diutus menjelang hari yang dahsyat itu, yaitu pengadilan terakhir, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu di hari Natal ini, saudara sekalian, dari penutup Perjanjian Lama, perikop penutup Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Anda bahwa Anda harus betul-betul menerima hari Natal ini sebagai bagian dari rencana Allah yang sangat besar menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dia diutus, ya, Yesus diutus untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan karena itu, ya, menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, kita hanya bisa bergantung dan percaya kepada Dia sebagai penyelamat dunia ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu adalah penutup dari Perjanjian Lama. Sampai kemudian 400 tahun kemudian diwujudkan di dalam kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Nah, saudaraku, karena itu Anda harus percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Tuhan menjelang hari penghakiman nanti. Yang sekarang kita sedang menanti hari penghakiman itu. Saudara, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, nah, selain keselamatan, ya, Yesus juga melakukan rekonsiliasi keluarga. Selain keselamatan yang diberikan oleh Yesus, Yesus juga melakukan rekonsiliasi dalam hubungan antara anggota keluarga, antara orang tua dan anak-anak. Dan oleh karena itu saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah masa rekonsiliasi itu. Masa di mana keluarga disatukan kembali dan dipersatukan kembali menjadi satu keluarga yang utuh. Sehingga hubungan-hubungan antara anggota keluarga diinginkan oleh Tuhan supaya menjadi satu kembali, menjadi baik kembali, rekonsiliasi. Terjadi persatuan kembali di dalam keluarga. Dan saudara, saya ingin sampaikan bahwa itu adalah ayat yang paling terakhir dari Perjanjian Lama. Jadi sebagai orang tua, sebagai anak-anak ya, yang hidup dalam keluarga, kita harus betul-betul memahami ini. Bahwa ini adalah bagian terakhir, pesan terakhir, janji terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara, ayat 6. Malayaki pasal 4 ayat 6 yang merupakan ayat terakhir, ayat penutup Perjanjian Lama. Jadi ia di sini dimaksudkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancurkan bumi.
Tuhan katakan, sebelum aku datang supaya aku tidak menghancurkan bumi ini, maka aku inginkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Dengan kata lain, harus terjadi perdamaian dalam keluarga, harus terjadi rekonsiliasi di dalam keluarga. Saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, katanya di sini, yang dikatakan di sini berbalik. Artinya memang pada hakikatnya hubungan orang tua dan anak itu hubungan yang baik, tetapi hancur karena dosa, karena perbuatan setiap orang, maka hubungan antara orang tua dan anak-anak itu hancur, atau hubungan dalam keluarga itu hancur. Dan oleh karena itu restorasi ya, direstorasi, diperbaiki kembali oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya hubungan di dalam keluarga itu terbentuk kembali. Hubungan itu diperbaiki. Sehingga dikatakan begini, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, memang Tuhan sangat menginginkan agar anggota keluarga itu hidup berdamai. Ya, Tuhan menginginkan setiap anak mencintai, mengasihi orang tuanya. Itulah hukum Taurat, ya, 10 perintah, satu dari 10 perintah Tuhan. Bahwa anak-anak harus menghormati orang tuanya. Dalam berbagai surat Paulus mengatakan bahwa suami istri harus hidup bersatu dan kemudian anak-anak harus menghormati orang tuanya. Di surat Efesus, di surat Galatia, di surat Kolose, ya, Rasul Paulus menyampaikan hal itu, bahwa keluarga harus utuh, kehidupan sebagai satu gereja, sebagai satu persekutuan yang kecil, maka keluarga harus hidup utuh. Kemudian dikatakan di sini bahwa keluarga juga, ya, harus hidup dalam persekutuan. Berbalik untuk restorasi itu artinya hidup sesuai dengan hakikatnya. Dan hakikatnya bahwa keluarga itu hidup dalam persekutuan. Bapak, Ibu, saudaraku, di musim Natal ini biasanya emosi atau perasaan untuk keluarga bertemu itu sangat tinggi. Dan memang kita baik di dunia lain, di barat maupun di dunia timur sini, ya Bapak, Ibu, saudaraku, biasanya kalau musim Natal atau hari Natal keluarga itu bertemu. Dan Natal biasanya anak-anak itu pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian di sana mereka doa bersama, kemudian mereka saling mengampuni, kalau ada salah mereka saling mengampuni. Tapi Bapak, ya kalau Bapak masih ada, ya Bapak yang memimpin doa. Kalau Mama ya masih ada, Mama yang memimpin doa. Kakak yang memimpin doa, membawa anggota keluarga secara keseluruhan, baik keluarga inti maupun keluarga besar, ya keluarga extended family, di dalam doa bersama di musim Natal. Dan saya ingin menyampaikan, itu adalah pesan terakhir dari Tuhan sebelum hari Natal. Jadi penantian 400 tahun dari Malaiki sampai di Injil Matius itu sekitar 400 tahun itu, dan apa yang Tuhan katakan terakhir melalui Nabi Malayaki ini, yaitu supaya keluarga harus rekonsiliasi. Saudara sekalian, apa maknanya bagi kita? Maknanya ya, gunakan Natal tahun ini sebagai momentum rekonsiliasi keluarga. Ya, kepada Anda yang anak-anak, ya, Anda berada jauh dari orang tua, Anda berada di luar kota, sedapat mungkin kalau Anda harus pulang ke rumah orang tua, itu pulang ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua, pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua, dan kemudian mengadakan Natal bersama dengan orang tua. Dan adakan doa bersama, pengampunan, saling mengakui kesalahan satu terhadap yang lain, berbalik mengasihi orang tua, berbalik mengasihi kakak, adik. Dan ini harus dilakukan karena sering kita jumpai di antara kita mungkin terjadi, ya, keluarga yang kakak dan adik tidak bisa hidup bersamaan, kakak dan adik tidak hidup dalam persekutuan, saling benci, saling bermusuhan. Nah, ini kesempatan untuk orang tua memanggil anak-anaknya di hari Natal ini, lalu kemudian doa bersama. Saya ingin sampaikan bahwa apabila hari Natal lalu Anda gunakan malam Natal, Christmas Eve itu Anda gunakan untuk pesta pora,
Anda gunakan untuk ada di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, bergabung bersama dengan teman-teman Anda, itu sesuatu yang kurang pas atau tidak betul untuk kehidupan keluarga Kristen. Kehidupan keluarga Kristen yaitu pada saat hari Natal kita ke gereja bareng-bareng, kemudian keluarga pulang dari gereja dan malam Natal itu kita doa bersama. Doa bersama di malam Natal itu adalah harus kita lakukan, dan rekonsiliasi keluarga adalah pesan kitab Malayaki, Nabi Malayaki, dalam menunggu kedatangan Tuhan yang 400 tahun kemudian Yesus lahir itu. Jadi menjelang Natal itu memang itu yang ditunggu-tunggu, itu yang diperintahkan Tuhan untuk kita menggunakan hari-hari kita ini untuk berdamai satu dengan yang lain. Saudara, sebagai orang tua, buka rumahmu. Orang tua harus membuka rumahnya untuk semua anak-anakmu, tidak terkecuali cucu-cucumu, untuk kembali ke rumahmu. Kalau ada salah sebelumnya, maka orang tua pun juga harus menyampaikan, meminta pengampunan dari anak-anaknya. Tapi yang paling sering buat salah itu anak-anak. Anak-anak punya kesempatan untuk memohon pengampunan kepada orang tua dan sesama anak-anak. Ya, saling minta mohon pengampunan dan kumpul di malam Natal dan membawakan doa kepada Tuhan. Saudara, sebagai take away, sudah 2000 tahun kita menanti kedatangan Yesus lagi, ya. Dan kita setiap hari mengalami pengampunan. Maka pertanyaan bagi kamu, bagi Anda masing-masing, apakah Anda masih memberikan pengampunan pada masa sekarang ini? Saudara, jawabannya Anda harus tetap melakukan pengampunan, apalagi sesama anggota keluarga. Tidak boleh bermusuhan. Kakak adik tidak boleh bermusuhan. Orang tua dan anak-anak tidak boleh bermusuhan. Karena itu jadikan waktu perayaan atau masa raya Natal tahun ini sebagai tempat atau waktu untuk mengevaluasi kehidupan yang adalah bagian, mengevaluasi kehidupan keluarga Anda yang adalah bagian dari persiapan menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Jadi sebetulnya kita hidup ini, kita persiapan menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Dan jadikan Natal tahun ini sebagai momentum untuk membangun perdamaian lagi dalam keluarga. Membangun rekonsiliasi lagi dalam keluarga, mengampuni satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga. Tuhan berkata, apabila keluarga itu hidup rukun, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kalau keluarga itu hidup rukun, maka di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Selamat hari Natal dan Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.